Baik, ini adalah video part kedua dari pertemuan 1. Tadi kita sudah sampai di materi alamat semi absolut, di mana untuk tanda dolar atau kuncinya itu hanya di salah satu baris atau kolom, salah satunya saja. Jadi, misalkan di sini A dolar 1 atau bisa juga dolar A1, tergantung di mana kita mengunci, apakah di baris atau di kolom. Tapi jika kita mengunci di keduanya, di baris dan kolom, maka akan bentuknya seperti ini. Dolar A, dolar 1. Jadi baik baris dan kolom itu akan dikunci. Kita lihat di sini, melanjutkan yang tadi ya. Misalkan saya punya nilai 1000, lalu sama dengan mengambil nilai dari S10, lalu dipencet F4 satu kali. Nah, akan terlihat di sini ada tanda dolar baik di depan kolom atau di depan baris, lalu dikali 5. Lalu kita drag ke kanan, lalu kita tarik lagi ke bawah, maka nilainya tidak akan berubah. Di sel manapun tidak akan berubah, karena di sini sudah dikunci. Memang harus mengambil nilai dari sel E10. Itu bedanya ya. Jadi ada yang dikunci kolomnya saja, ada dikunci barisnya saja, ada yang dikunci keduanya. Kalau dikunci baris dan kolom keduanya, itu berarti namanya alamat absolut. Lalu ada name box menunjukkan pada sel atau range yang aktif saat itu. Bisa diubah namanya ya di sebelah kiri formula bar. Misalkan di sini saya blok, lalu bisa diganti nama di sini, misalkan semi absolute. Menggunakan underscore ya, untuk spasinya diganti underscore. Lalu ini misalkan saya beri nama absolute. Ini ada pemberian nama atau di name box-nya di sini. Lalu ada formula, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah sel. Dalam pembuatannya diawali dengan tanda sama dengan. Yang tadi kita sudah gunakan, ya ini formula, rumus-rumus. Ini yang tampil di sini. Lalu ada fungsi. Fungsi yang sudah tersedia di Excel digunakan untuk berbagai keperluan. Misalkan ada fungsi sum untuk menjumlahkan, fungsi max untuk mengambil nilai maksimal, ada min, ada mod, banyak sekali fungsi-fungsi. Nah, ini yang kita akan pelajari selanjutnya, yaitu ada macam-macam fungsi, ada fungsi teks, ada fungsi matematika. Yang pertama ada fungsi teks. Secara umum, fungsi teks itu untuk menampilkan informasi dari data yang berbentuk teks. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ada substitute, ada concatenate, ada len, left, right, mid, proper, upper, lower. Nah, kita akan coba satu persatu. Nah, di sini saya sudah buat contohnya. Jadi nanti teman-teman bisa dicoba. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada substitute, yaitu untuk mengubah atau mengganti teks dari karakter tertentu menjadi teks lain yang diinginkan. Sifatnya case sensitif, membedakan huruf besar dan kecil. Contohnya di sini saya untuk fungsi substitute ada contoh kata belajar multimedia. Lalu di sini saya contohkan ada dua contoh ya. Substitute P2 mengambil dari teks atau kata belajar multimedia. Lalu fungsi substitute-nya adalah old text-nya, teks lama yang kita ingin ganti, yaitu kita ingin ganti huruf A menjadi new text, menjadi hurufnya diganti menjadi karakter add gitu. Nanti bentuknya akan berubah seperti ini. Jadi setiap huruf A itu akan berubah menjadi add. Nah, nanti di sini ada juga parameter instant room. Saya beri angka 2, maka yang akan berubah itu adalah huruf A yang kedua, yang akan berubah add, tidak semuanya. Tapi kalau tidak kita beri parameter 2 di sini, artinya hanya sampai di sini saja, hanya sampai old text and new text, maka semuanya akan berubah menjadi add. Lalu ada concatenate, menggabungkan dua string teks atau lebih menjadi satu teks yang sama gitu, menjadi satu kalimat. Contohnya di sini saya ingin menggabungkan B2 dengan B4, berarti sama dengan concatenate
kurung buka B2, lalu diberikan sama dengan, berarti tinggal dikasih titik koma, lalu di sini spasi, titik 2, kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, lalu titik koma lagi, lalu eh, teks yang ingin digabungkan di B4. Maka hasilnya nanti akan menggabungkan jadi belajar multimedia Microsoft Excel. Lalu fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada teks, termasuk tombol, simbol, dan spasi. Di sini len B5 berarti akan dihitung Microsoft Excel. Akan terhitung termasuk spasinya juga dihitung. Totalnya ada 15 karakter. Lalu left mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri. Jadi left kurung buka teks yang ingin kita hitung B6. Lalu numchar-nya ada berapa huruf yang akan kita ambil dari sebelah kiri, yaitu ada 5 huruf. Maka akan diambil 1, 2, 3, 4, 5 mikro nanti outputnya. Lalu kalau right itu mengambil teks dari sebelah kanan. Jadi right teksnya B7 diambil 5 karakter di sebelah kanan. Berarti akan diambil ini Excel. Diambil 5 huruf. Ini tinggal diganti kalau misalnya kita ganti 7 di sini ya akan diambil 7 karakter dari sebelah kanan. Lalu mid untuk mengambil karakter dari tengah teks. Di sini fungsinya seperti ini, sama dengan mid, lalu teks yang akan kita ambil teksnya, lalu titik koma, ingin diambil dari huruf keberapa. Misalkan saya ingin ngambil teks soft, berarti dimulai dari S itu karakter ke-6, lalu diambilnya 4 karakter. Nah, nanti akan diambil tengahnya. Lalu kalau proper itu digunakan untuk mengubah karakter pertama kata pada teks menjadi huruf kapital. Contohnya di sini Microsoft Excel teksnya kecil semua, akan diubah menggunakan fungsi proper itu akan berubah huruf pertamanya nanti menjadi kapital. Kalau upper itu nanti akan menjadi kapital semua, kalau lower menjadi huruf kecil semua. Cukup mudah ya untuk fungsi teks. Lalu, nah ini sudah saya sertakan juga di modul untuk contoh-contohnya. Lalu ada fungsi matematika. Di sini ada sum if, sum ifs, sum product, average, max, min, ada round, round up, round down, m round, selling, floor. Nah, contohnya saya sudah sertakan juga di modul. Jadi di sini ada daftar penjualan, data penjualan. Nah, nanti data penjualan ini kita akan gunakan untuk mencoba fungsi sum if, sum product, average, max, dan min. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di video part berikutnya ya. Terima kasih.